itu buku ataupun kita juga punya kanal gitu ya di website online gitu ya, kita ada lakukan untuk bedah naskah untuk jadi tidak hanya tugas editor untuk tulisanmu udah layak kok selesai tutup, penulisnya udah nggak tahu apa-apa langsung tiba-tiba terbit, enggak. Kalau yang di Perlima itu kita keroyokan rame-rame. Hasilnya dari menjadi otomatis dari penulis karena milik penulis gitu. Jadi istilahnya penulis kulaan lah ya, kulaan terus dijual-jual sendiri seperti itu. Makanya salah satu ininya writerpreneur, dididik menjadi writerpreneur secara nggak langsung. Menariknya di Perlima itu juga yang seperti itu. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini. Dan hari ini saya Alma Gloria akan mengajak kalian semua untuk berbincang seputar proses pembuatan buku di Perlima, Perempuan Penulis Padma. Dan sudah hadir 3 tamu istimewa. Waduh, semuanya cantik menawan ya. Saya sapa terlebih dahulu Kakak Vivin Maidarina. Halo Kakak Vivin, apa kabar? Sehat dong. Nah, kemudian ada Kakak Triana Damayanti. Halo Kakak Triana. Halo. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Saya senang banget loh dengarnya. Dan kemudian ada Kakak Yoni Kakak Yoni Astuti. Nah, apa kabar Kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, bicara soal buku nih ya, Perlima baru meluncurkan buku kedua yang berjudul Rumah Berdinding Kisah nih. Pada Minggu 3 Juli 2022. Nah, buku ini menceritakan rumah dari sudut pandang 23 penulis perempuan ya. Yang tergabung dalam Perlima. Mereka masing-masing menceritakan rumah yang memiliki kenangan saat ditempati. Betul begitu ya kakak-kakak semua. Nah, kenapa sih rumah itu dijadikan objek untuk menulis? Ya, jadi ini kan project buku kedua dari Perlima, Perempuan Penulis Padma. Kita itu komunitas literasi, terus ya kadang bikin pelatihan, kadang ya bikin buku, salah satunya projectnya ini. Terus waktu itu bulan Agustus kita itu bikin, ayo Deng, nulis status gitulah ya, cerita tentang apapun, tapi temanya bebas. Kemudian September kita kerucutkan tema rumah yuk gitu, home sweet home waktu itu ya. Apapun yang terkenang tentang rumah, apapun yang terkait dengan rumah coba tuliskan. Nah, sepertinya topik itu menarik akhirnya dan banyak yang nulis juga, akhirnya ya udah kita gabungin dari jadi satu buku seperti itu. Akhirnya dari Home Sweet Home kita bikin temanya rumah, terus kemudian kita cari judul yang cocok. Akhirnya Rumah Berdinding Kisah gitu. Wah, begitu ya. Nah, tapi kita penasaran nih, Perlima ini sebenarnya apa sih? Karena kan Tribuners itu belum tentu semua tahu Perlima itu apa. Jadi Perlima tadi kan Perempuan Penulis Padma itu komunitas literasi karena perempuan penulis ya, jadi anggotanya perempuan semua dan anggotanya seluruh Indonesia gitu. Para anggotanya itu sebenarnya buat teman-teman yang sudah punya karya entah buku, antologi ataupun di media cetak seperti itu. Kemudian kegiatan kita kebanyakan kegiatan literasi, jadi ya ada bedah buku, bedah naskah, kemudian pelatihan-pelatihan kayak yang terakhir ada pelatihan puisi, pelatihan podcast, macam-macam. Jadi kita banyak mengisi kegiatan dengan pelatihan-pelatihan dan aktivitas terkait literasi termasuk bikin buku ini. Nah, karena kan dalam prosesnya ini katanya ada tantangan 30 hari untuk menulis buku. Iya, itu tadi yang jurnal September itu jadinya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa berbagi ngerasain menerima tantangan, karena kebetulan saya sebagai salah satu pengurus yang oke deh kita bikin ini gitu. Kita tantang seluruh anggota kita kurang lebih udah 100 ya sekarang. Jadi waktu itu kita umumkan di sosmed, terus habis itu teman-teman coba dong nulis 30 hari karena ada juga yang nggak lolos gitu, dan yang terangkum di buku ini adalah teman-teman yang lolos nulis rajin di 30 hari. Nah, mungkin ini
perasaan teman-teman yang lain mungkin bisa komentar yang udah lolos Iya, ini. Gimana ini perasaannya Mbak Disuruh Triana nulis sama waktu itu 30 hari berturut-turut tentang rumah. Nah, gimana menurut Kak Triana? Ya, awalnya memang waktu itu saya ketika baca apa ide itu merasa oh menarik ini karena waktu itu kan masa COVID ya, Iya. waktu itu Delta kalau nggak keliru yang banyak sekali berjibun berita-berita duka gitu. Nah kemudian ide Per5 ini memberi tulisan status di FB yang kemudian memotivasi orang ini biar ya berduka tapi maksudnya kita nggak larut, nggak sampai tenggelam gitu. Jadi maka kemudian menurut saya ini menarik. Saya salah satu orang yang tidak gemar atau tidak rajin menulis status di Facebook, tapi kemudian karena challenge ini setiap hari saya mencoba untuk menuliskan apa yang terjadi pada hari itu. Jadi saya nggak mencari-cari apa yang terjadi aja ketika saya masak A misalnya. Saya makanya di status saya menuliskan cerita tentang itu. Jadi pokoknya tidak menulis status yang bukan status duka. Gitu istilahnya. Luar biasa sekali. Nah kalau Kakak Yoni sendiri, gimana rasanya ketika terpilih dan lolos untuk menulis di buku Rumah Berdinding Kisah ini? Pastinya bahagia ya, karena sama dengan Kak Triana, saya nggak suka nulis di status di Facebook. Nah, nulis sih banyak kegiatan tapi tidak setiap hari. Nah tantangan 30 hari ini memacu saya untuk menulis. Nah waktu menulis bingung juga, home sweet home, bagian mana yang saya ceritakan? Akhirnya Mbak Enda, gini loh, kamu kan suka trekking, nah lihat tuh sepatu trekkingmu, gimana tuh? Akhirnya mengingat sepatu trekking ini di gunung ini, nah itu kan sesuatu yang indah, bisa diceritakan gunung itu dan kegiatan itu. Tetapi saya nanya, kan sepatunya kan di rumah, kegiatannya kan di luar, kan nggak masalah, yang penting sepatunya di rumah. Nah, itu kan sebuah kegiatan ya. Dari situ akhirnya saya mencari-cari benda yang ada di rumah yang mempunyai banyak sekali cerita. Ada ulek-ulek yang saya beli di Borobudur waktu nganterin tamu mancanegara ke sana. Kemudian ada patung Bali itu yang mungkin sudah 50 tahun saya dapat dari saudara yang ada di Bali. Kemudian foto-foto lama ibu saya. Akhirnya banyak banget yang diceritakan dan 30 hari rasanya kurang ya. Kurang ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi ceritanya. Kemungkinan begitu. Tapi memang 30 hari nulis itu megap-megap. Nah, megap-megap. Tadi kan Kakak Yoni bilang megap-megap. Apa sih sebenarnya kesulitannya ini dalam menulis buku Rumah Berdinding Kisah selama 30 hari? Saat di FB nggak masalah. Hanya megap-megap aja. Hari ini belum nulis. Hari ini kadang sampai jam malam gitu habis isya. Loh, saya belum nulis. Wah, akhirnya mencari sesuatu yang bisa ditulis. Kalimatnya jumlah kata waktu itu bebas ya. Bebas. Kalau yang di status bebas. Bebas. Yang penting ada foto, ada cerita, udah. Nah, setelah masuk terpilih menjadi salah satu yang menulis buku dan kami menulis, nah itu baru tantangan tersendiri ya, karena dari 30 cerita yang mana yang harus diambil. Nah setelah diambil pun, karena di Facebook kan ceritanya runtut tuh, dari A mengalir sampai Z, setiap hari seperti itu. Waktu di buku saya membuat seperti itu, saya ambil beberapa cerita, saya tulis runtut dari A sampai Z. Ternyata Pak ada bedah naskah ya waktu itu ya, kepanjangan akhirnya. Kepanjangan dan ceritanya terlalu melebar kemana-mana, mengalir dan semuanya indah. Akhirnya waktu bedah naskah, ya, potong ya. Bukan itulah saja, karena ceritanya terlalu indah. Akhirnya pada saat bedah naskah saya ditembak. Ditembaknya begini, menariknya di mana tulisan itu semuanya indah. Karena terlalu indah. Nah, ternyata saya baru mendapatkan pengetahuan baru ya dari teman-teman, itu gunanya bedah naskah, bahwa menulis itu karena sebuah keresahan. Nah itu saya kaget ya, keresahan. Itu yang menjadi lebih megap-megap lagi. Mungkin tantangannya di situ berarti ya, Kak Yoni.
Bukan itu saja. Ada lagi? Ada lagi. Apa nah, lagi nanti itu? Kak Vivin dan Kak Triana boleh Kak Vivin menjelaskan. Kak Triana dulu deh, nanti mau cerita lengkapnya nih tentang bedah naskah nih. Kak Triana. Ya, gimana ceritanya waktu ditembakin? Waktu ditembak, waktu bedah naskah. Ya, sebetulnya di awal itu kalau kita nyambungkan antara satu status dengan status yang lain, maksudnya hari-hari ya, ini pasti nggak nyambung. Saya langsung mikir, habis ngomongin tentang foto, ngomongin makanan, terus belum lagi nanti ngomongin olahraga, aduh gimana nih gitu. Jadi langsung kemudian saya mencoba untuk cari garis besarnya aja, ya ininya apa, temanya apa yang perlu saya tulis. Jadi yang lainnya saya buang. Jadi ada beberapa hal yang saya buang. Tapi masih tetap aja juga kena tembak. Jadi kelebihan JWS itu kan kita dikasih batasan 10.000 ya. 10.000 JWS. Jadi walaupun sudah menurut saya sudah saya potong sana sini sesuai dengan saya kelompokkan ke masing-masing gitu. Tapi ya tetap saja masih kelebihan JWS. Wah, gitu ya. Nah kalau Kakak Vivin bagaimana? Ya, jadi mungkin kalau Kak Yoni cerita A sampai Z, kalau aku lebih yang random mungkin kayak Kak Triana. Jadi apapun yang terkait dengan rumah, kemudian random kan kita statuskan gitu kan. Terus Kak Wina Bojonegoro selaku foundernya Perlima sekaligus ya yang ngobrain kita, oke, temanya rumah gitu ya. Tugasnya adalah memotong dan menjahit, nah kan. Memotong dan menjahit itu istilahnya bahwa tulisan kita yang panjang yang kita buat status selama 30 hari itu ya udah dimampatkan menjadi 10.000 CWS itu tadi. Itu PR yang maksudnya ketika tulisan kita random bingung kan mau poin mana yang harus kita ambil tapi harus jadi satu rangkaian cerita yang menarik. Itu lumayan kan, maksudnya lumayan PR banget mikir mau ambil poin yang mana. Terus kalau waktu bedah naskah nih, nah bedah naskah ini adalah salah satu ciri khas dari Perlima, karena setiap kita mau terbitkan sesuatu, entah itu buku ataupun kita juga punya kanal gitu ya di website online gitu ya, kita ada lakukan untuk bedah naskah, untuk jadi tidak hanya tugas editor untuk tulisanmu udah layak kok selesai tutup, penulisnya udah nggak tahu apa-apa langsung tiba-tiba terbit, enggak. Kalau yang di Perlima itu kita keroyokan rame-rame. Jadi misalnya waktu saya ingat betul waktu Kak Yoni di bedah itu saya juga salah satu yang ikut hadir gitu kan. Jadi peserta sesama penulis juga boleh berkomentar karena kita melihat dari sisi ini ya, mungkin ngelihatnya lebih dari sisi luar, lebih netral gitu ya. Jadi kita bisa mengomentari gitu. Termasuk hal-hal yang mungkin kalau dari saya kok menurut saya kok lebih baik diginikan ya. Nah, itu kita saling belajar gitu. Jadi tidak hanya si penulis yang dibedah yang merasa belajar, tapi kita yang ikutan juga belajar. Itu salah satu khasnya sih kita bikin bedah naskah gitu. Jadi ya ada sisi deg-degsernya, ada sisi bahagianya karena kita bisa belajar. Kalau tulisanku waktu itu bedah naskah lebih ditembak ke CWS, kelebihan dikit aja. Cuman ada satu hal yang waktu itu dititik beratkan adalah begini, kamu harus percaya diri bahwa saya kan Surabaya ya, waktu itu tapi tidak terlalu saya tonjolkan tentang Surabayanya gitu. Jadi tempatmu itu strategis banget gitu. Poin itu harus kamu tonjolkan ya seperti itulah salah satu bocorannya kalau kita lagi bedah naskah gitu. Berarti satu sama lain penulis itu menilai. Jadi tidak hanya editor ataupun yang istilahnya yang pinter-pinter aja dalam tanda kutip yang udah pengalaman, tapi kita semua berhak, kita semua boleh. Saya boleh mengomentari tulisan Kak Yoni, Kak Triana boleh mengomentari tulisan saya gitu. Nah, kalau dari Kak Yoni, Kak Vivin sama Kak Triana ini memang ada latar belakang menulis enggak? Nah, enggak. Kalau aku enggak. Oh, kalau Kak Triana enggak. Tapi bagaimana itu Kak caranya supaya bisa menulis, memaksa diri untuk menulis ya? Kalau latar belakang secara formal maksudnya itu memang tidak, tapi kalau hobi ya. Hobi menulis. Ya dari dulu saya hobi ada nulis di blog lah yang terkadang saya juga malu sendiri nulis ketika bacanya malu karena itu dari biasanya kalau galau-galauan atau apa gitu, daripada kita ngomong sama orang yang
kadang malah dinyeng ya. Jadi mending menulis gitu. Nah, terus kemudian waktu itu sempat saya sudah kenal sama Mbak Wina. Awalnya kan kita nulis isi ya, lebih ke isi yang sederhana gitu dari pengalaman kita masing-masing gitu. Saya pernah ditawarin yang waktu itu proyek yang ikut HIB 2018. Kak Triana ikut yang HIB yang apa ini berarti? Yang aku memilih bahagia. Yang ungu. Aku memilih bahagia itu yang pertama. Terus kemudian lama kelamaan saya nanya ke Mbak Wina, nggak adakah nulis cerpen? Saya itu pingin banget nulis cerpen, tapi selama ini menurut saya tulisan saya selalu gagal. Saya merasa ketika di otak ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Tapi ketika saya tulis, kok gini ya? Jadinya kok gini ya gitu. Jadi terasa jauh banget antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya tulis. Jadi kemudian ternyata Mbak Wina bilang bahwa ternyata mereka punya kelas menulis untuk cerpen waktu itu. Jadi saya kemudian langsung mendaftarkan di situ di batch 2 kalau nggak keliru. Jadi saya di situ ikut di batch 2 dan ketemu sama mentor-mentor yang keren-keren, yang jadi setiap hari tulisan kita itu juga dibedah juga di situ. Jadi kita dikasih suruh nulis apa gitu, kemudian nanti dibahas lagi, ada tema-tema tertentu masing-masing mentor itu. Wah, berarti Mbak Triana ini ya dibuka jalannya oleh Mbak Wina Bojonegoro ya, untuk bisa menuangkan apa yang ada di benak ya kan ke dalam sebuah tulisan. Wow, luar biasa sekali. Dan boleh cerita nggak mungkin dulu Mbak Wina membimbing teman-teman semuanya itu dari awal itu seperti apa hingga akhirnya terbitlah buku Rumah Berdinding Kisah ini? Kalau yang khusus buku berdinding kisah ini kan karena memang berangkatnya dari komunitas perlima itu yang notabene paling enggak mereka udah punya pengalaman menulis, pernah menerbitkan buku entah antologi ataupun apapun, paling enggak ada sedikit lah ya basic menulisnya. Jadi ya udah tinggal memacu, ayo siapa yang lolos 30 hari tadi nanti kita bukukan bersama loh, kayak gitu kan menjadi tantangan yang menarik buat anggota. Jadi untuk yang pertama sih Kak Wina cenderung mecuti sih ya, bahasa kita itu seringnya mecuti kita untuk berkarya. Karena memang perlima pengennya semua berdaya dan bahagia, semua berkarya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah jadi karya artinya sudah ada nama-nama dari teman-teman yang terkumpul selama 30 hari nulis itu, ya udah tinggal ngerapiinnya mudah banget karena kita punya fasilitas bedah naskah itu. Jadi nggak menjadi beban bagi Kak Wina pribadi atau editor pribadi untuk finishing satu buku ini, tapi menjadi tugas bersama itu tadi. Karena misalnya setelah, jadi kita sama-sama udah setor tulisan, kemudian nanti dijadwalkan nih Kak Yoni agendanya bedah naskah kapan, Kak Triana kapan, saya kapan. Kita bedah, nanti ada tenggat waktu untuk hasilnya revisi seperti apa, udah nanti editor tinggal selesaikan aja, maksudnya tinggal ngedit dikit-dikit lah ya, tipis-tipis aja, udah nggak, jadi bebannya tidak terlalu banyak di Kak Winanya ataupun di editornya, seperti itu. Itu. Nah, kan kita juga penasaran nih kan dalam proses pembuatan buku itu ada penyuntingan, ada tadi bedah naskah ya, kemudian ada juga modal. Nah, ini modalnya ini dari mana? Modal terbitin bukunya ini. Kalau modalnya keroyokan sih. Waduh, keroyokan dalam arti gini. Sistemnya? Karena ini kan buku ditulis bersama ya, maksudnya bukan buku tunggal. Terus kita biasanya itu kalau di perlima itu kita ngitung untuk cetak ada minimal nyetak nih, misalnya cetak untuk 500 buku itu kira-kira berapa. Nah, itu nanti kita hitung, maka kita akan nemuin harga satu buku ini berapa. Nah, teman-teman, Kak Wina ini perlima ini juga mengajarkan gimana kita jadi writerpreneur, artinya kita nulis, kita jual sendiri. Jadi setelah layout jadi dan kita kirim ke percetakan, udah tahu kira-kira harganya berapa, maka dari perlima akan melemparkan kepada masing-masing penulis, ini harga buku buat penulis sekian, silakan kalian jual dengan harga segini dan seragam, sehingga tidak saling bunuh-bunuhan ya sama penulisnya, ini seragam.
Kemudian masing-masing akan order sendiri, akan pesan sendiri-sendiri sesuai kebutuhannya. Misalnya Kak Yoni pesan 30, pesan 25, ya udah ini menjadi tanggung jawab buku ini laku atau enggak menjadi tanggung jawab masing-masing penulis. Tapi hasilnya menjadi otomatis dari penulis karena milik penulis gitu. Jadi istilahnya penulis kulaan lah ya, kulaan terus dijual-jual sendiri seperti itu. Makanya salah satu ininya writerpreneur, dididik menjadi writerpreneur secara ini menariknya di Perlima itu juga yang seperti itu. Jadi maksudnya kita tidak hanya sekedar pasrah bongkoan gitu ya, tiba-tiba kemudian ini enggak, tapi kita juga bagaimana memasarkan buku agar buku yang kita tulis ini menarik bagi banyak orang. Kita juga terserah sih, tapi sebetulnya ada dibikinkan flyer ya. Ya, kita bantu dari Perlima dibantu biasanya ada video, ada flyer gitu untuk bantu kita jualan. Nanti captionnya terserah teman-teman sendiri kan, marketnya dari teman-teman sendiri yang tahu seperti itu. Iya. Nah, butuh berapa lama sih untuk menuliskan kisah dalam satu judul? Kalau dari Mbak Triana gimana, Kakak Triana? Macam-macam ya. Kalau cerpen saya sih tergantung mood. Iya memang ya, karena menulis itu butuh mood dan inspirasi ya. Pertanyaannya untuk itu. Jadi kadang-kadang dalam 1 minggu selesai, seminggu itu selesai nulis ya, tapi belum selesai. Artinya biasanya kan kita diajarkan juga untuk mengendapkan dulu. Jadi setelah selesai tulisan diendapkan dulu. Saya biasanya 1-2 hari saya endapkan, saya baca ulang. Ketika saya baca ulang, kemudian ada ini kayaknya masih kasar. Saya halusin lagi, saya endapkan lagi sampai berulang-ulang. Sampai kemudian kalau misalnya saya ingin detail perasaan atau detail menggambarkan bagaimana orang ini melakukan sesuatu, maka ini saya butuh waktu berhari-hari untuk mengendapkan, menulis lagi gitu. Jadi ada proses pengendapan sehingga kemudian saya tahu ini kayaknya masih kalimat nyambung antara dengan yang ini kayaknya masih belum, kayak masih harus melompat gitu. Jadi harus disambung lagi dengan satu paragraf kayak gitu. Gitu ya. Kalau Kak Yoni butuh berapa lama nih? Pertanyaannya untuk buku ini atau buku yang lain? Buku ini. Oh, buku ini. Iya, betul. Karena kami dibatasi waktu, jadi pada waktu setelah ditembakin harus revisi, jadi harus segera. Kalau nggak gitu lupa. Nah setelah menulis kembali diendapkan 2-3 hari, dibaca lagi, kemudian mencari kata-kata atau diksi yang tidak Mbak? Yang tidak biasa-biasa aja, jadi diksinya harus tidak bagus. Tidak pasaran diksinya. Jadi Jadi harus seperti kata Kak Triana tadi, bahwa satu paragraf dengan paragraf lainnya harus nyambung. Jadi sesegera mungkin diselesaikan. Seminggu lah paling waktu itu ya. Semingguan ya. Semingguan waktu itu. Sampai lupa. Kalau Kak Vivin sendiri? Saya adalah pecinta pengejar deadline. Luar biasa. Pasukan deadline. Untuk proyek apapun sepertinya saya tipe yang kayak gitu ya. Adrenalinnya lebih gimana gitu mungkin ya. Tapi memang jadi mendekati pengumpulan naskah gitu. Ya udah cepet-cepetan ngumpul. Terus habis itu kan ditembak tadi yang edisi bedah naskah. Setelahnya ya udah udah paham kira-kira mau tak ubah ini ya udah tak tinggalin. Tapi nggak dikerjain, nanti mendekati tenggat waktunya udah mau habis baru. Tapi biasanya kalau udah niat sebenarnya 1 kali duduk bisa, cuman masalah niat dan mood itu tadi yang agak yang susah. harus diperjuangkan. Soalnya dia suka datang dan pergi. Waduh, luar biasa. Nah, kan tadi kan pasti ada rasa malas juga ya, seperti yang Mbak Triana jelaskan tadi, kadang ada rasa malas sesuai mood. Nah, kira-kira apa nih rahasia menulis asyik dari kakak-kakak semua ya, biar kita ini nggak males atau mungkin stuck ide dalam menulis? Gimana nih menurut Kak Yoni?
Kalau itu seharusnya gabung di sebuah perkumpulan ya, di sebuah komunitas. Karena di komunitas katakanlah per5 ya. Di situ ada WhatsApp group dan setiap harinya pasti ada celoteh dan kadang sebuah celoteh itu menjadi ide bahwa oh kalau gitu itu jadiin buku aja. Kalau gitu tulis gitu. Nah, otomatis terpanggil untuk menulis. Dan seperti kemarin, sekarang hari apa? Nah, kayak kemarin tiba-tiba Kak Vivi nulis di WhatsApp group. Tolong lihat di Instagram ya. Hari ini kita nulis puisinya tentang makanan yang nggak disukai. Nah, saya orang yang paling susah bikin puisi. Kenapa itu, Kak? Karena saya nggak ngerti puisi yang benar itu yang mana ya. Puisi yang benar itu kayak gimana gitu. Kadang kan kita genrenya beda-beda ya. Karena ada yang puitis banget, sastra banget, itu katanya yang benar. Terus kemudian ada yang asal ngomong, itu katanya yang benar, saya nggak ngerti. Nah, pada waktu Kak Vivin tulis puisi makanan yang paling tidak disukai. Nah, apalah? Nah, aku kan nggak suka kecut. Ya udah, aku cerita tentang tidak suka kesukaan saya pada kecut tadi. Saya tulis, loh kok bisa? Nah, benar enggaknya saya nggak ngerti. Nah, yang penting menulis. Yang penting menulis ya. Dengan bahagia. Dengan bahagia. Dan itu tadi bahwa dari kita berkumpul dengan komunitas akan ada ide-ide baru muncul, begitu ya, Kak ya. Nah, kalau dari Kak Vivin? Dua sisi nih, karena saya tadi di satu sisi saya adalah bagian dari per5 yang istilahnya mikir habis ini bikin apa ya, habis ini kita create sesuatu apa yang bikin teman-teman ini umek lah ya, terpaksa untuk berkarya gitu kan. Jadi di satu sisi seneng juga gitu ngeliatin teman-teman akhirnya kayak kemarin itu waktu lempar puisi, oh ternyata banyak yang mencoba menulis gitu ya. Nah, hal itu yang salah satu per5 ingin lakukan. Jadi menggiatkan literasi tidak dari yang muluk-muluk lah ya, muluk-muluk kita bikin apalah yang gede-gedean, enggak, tapi dari kehidupan sehari-hari apa sih yang bisa kita tuliskan. Kita membudayakan menulis. Salah satunya membudayakan menulis gitu. Nah, kalau dari pribadi, tadi kan dari orangnya per5 ya, tapi kalau dari pribadi sebenarnya apa sih yang bisa bikin ide untuk menulis itu sebenarnya semua hal itu bisa, tergantung niat dan minat sebenarnya. Jadi kebetulan saya kan lebih sering nulisin traveling, jadi kalau traveling ya akhirnya apa yang dilihat itu yang ditulis, apa yang dirasakan itu yang ditulis. Tapi di sisi lain juga kadang ada tugas-tugas lain yang menuntut untuk nulis juga kan, tapi ya udah sebenarnya menulis itu apa yang kita lihat, kita rasakan dari yang ada di sekitar kita gitu. Meskipun memang tetap butuh ada sedikit riset dan sebagainya gitu. Tapi lebih ke kuncinya memang mood dan niat. Dan kepepet. Jadi mungkin mood dan niatnya muncul ketika kepepet. Kalau saya jangan ditiru ya. Iya. Intinya mood dan kepepet itu yang mengejar kita untuk terus berkarya. menulis. Makanya di per5 ada Kak Wina Bojonegoro yang selaku founder juga tukang pecut. Kita bahasanya tukang pecut karena dia kayak kita gitu enak-enaknya status apa di Facebook yang enggak ada kaitannya gitu. Revisi cerpen mana? Tiba-tiba nyeletuk yang enggak ada kaitannya sama status kita gitu. Jadi kan kayak ya itu pecutan yang secara enggak langsung. Waduh, nah sekarang giliran Kakak Triana yang bercerita nih, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk menulis nih? Kalau saya jadi kalau saya tergantung gini, jadi ketika tiba-tiba saya menemukan, jadi artinya kalau menulis itu ketika ingin menulis langsung menulis gitu. Jadi entah itu jadi cerita atau hanya jadi satu paragraf. Jadi ketika ada ide langsung ditulis. Jadi kadang-kadang tiba-tiba saja saya misalnya tiba-tiba saya menemukan quote mengetuk tak harus masuk. Misalnya seperti itu. Nah, dari situ saya langsung ini kayaknya bagus nih dibuat cerita. Masa saya nulis walaupun nggak jadi ya. Jadi kadang-kadang nemu aja ketika misalnya kita lagi WhatsAppan sama teman gitu, tiba-tiba ada quote yang tiba-tiba masuk, saya balas ke dia, kemudian oh ini bisa jadi tulisan. Setelah itu
saya langsung nulis. Saya biasanya nulis di HP dulu, baru kemudian saya pindah. Biasanya gitu. Itu yang paling sering terjadi, tidak pernah selesai. karena nulisnya, sekarang ada ide ini, nulis terus nanti besok idenya ada lagi. Potongan-potongan kisah akhirnya ya. Nulis lagi gitu. Dimana ada inspirasi langsung nulis begitu ya Kak ya? Ya pokoknya ketika ada ide, entah itu tidak harus misalnya tidak harus ketika menemukan quote, bisa juga ketika misalnya ini kalau ketika kejadian sehari-hari seperti yang dibilang tadi, ini menarik ini kalau misalnya saya bikin cerita gitu. Tapi ceritanya cerpen aja, nggak usah yang berat gitu. Biar nggak terlalu menohok orang. Walaupun sebetulnya menohok juga. Ya. Maunya buat yang tahu. Oke, nah buku Rumah Berdinding Kisah ini kan menjadi istimewa karena setiap orang ini memiliki kenangan ya. Namun ternyata ada juga momen-momen saat para penulis itu mengajukan tulisannya ke tim editor itu nggak langsung disepakati. Nah penyebabnya itu apa dan gimana perasaannya ketika ada penolakan dan kemudian harus direvisi lagi begitu? Nah itu tadi pertama kan ada bedah naskah ya udah ditembakin tadi. Nah setelah tembakin semuanya harus revisi dan itu diberi waktu juga ya segera. Jadi segera dan tidak ditolak lagi. Biasanya tenggat waktunya berapa lama Kak? Ya 2-3 hari maksimal. 2-3 hari karena kan memang nyambung terus ya. Misalnya Kak Yoni minggu ini, saya minggu depannya ada lagi. Jadi nyambung terus. Maka revisinya juga kalau bisa sesegera mungkin karena minggu depan udah ada orang lain lagi yang harus dikurasi dan direvisi kayak gitu. Kalau sudah revisi itu personal, jadi nggak masuk di bedah naskah lagi. Tapi itu biasanya udah nggak banyak ya, jadi karena udah lewat bedah naskah. Kemarin ada dua yang yang membimbing kita ya. Jadi misalnya Mbak Wina pasukannya ini, Mbak Happy pasukannya ini, gitu ya. Terus udah ini tolong baca yang saya email. Itu misalnya masih ada yang harus direvisi, ya udah personal. Jadi udah nggak masuk ke bedah naskah lagi. Secara personal ya kalau ngomongin soal revisi ya Kak ya. Dan itu nggak banyak ya. Biasanya karena apa aja nih yang direvisi Kak? Ya tadi itu dari segi penulisan seperti tadi alur cerita yang tadi saya terlalu indah dari A sampai Z indah, itu nggak boleh. Jadi harus ada keresahan. Harus ada yang meresahkan. Harus tulis sesuatu yang meresahkan, kemudian seluruh cerita yang ada di rumah itu, kemudian solusinya apa. Itu harus ada sebuah kesatuan dan itu juga akan menjadi pembelajaran kepada pembaca. Kalau ada masalah seperti itu, ini loh jalan keluarnya seperti ini. Itu dari segi alur. Kemudian dari segi diksi tadi, itu tadi yang diksinya jangan yang saya istilahnya apa, pokoknya jangan yang biasa aja. Jadi mesti sesuatu yang meletup indah. Nyastra meskipun esai, tetapi harus pilihan katanya harus menarik. Iya, harus menarik dan mengandung sastra. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga membangun emosi pembaca ya? Iya, begitu. Betul. Wow. Kalau dari Kak Vivin sendiri? Jadi kalau dari bedah naskah itu sebenarnya lebih ke konsep tulisan kita atau isi tulisan kita itu udah disepakati bersama enggak? Jadi kayak cerita A, cerita B, cerita C. Cerita C ini nggak usah deh, masukin aja cerita D aja, misalnya seperti itu. Jadi lebih gambaran umum konsep cerita, kesesuaian dengan tema, seperti itu kan. Sementara ketika itu sudah selesai, udah deal, oke kita revisi dan tinggal masuk ke editor yang terakhir, itu tinggal mungkin finishing seperti ini kaliannya tinggal susunan aja ya. Mungkin alinea ini kalau dituker kayaknya lebih enak deh, atau misalnya typo yang paling simpel typo, atau misalnya KBBI-nya lah ya, maksudnya susunan ininya, susunan katanya kayak gitu. Itu lebih ke teknis tulisannya. Tapi kalau bedah naskah itu lebih ke konsep inti tulisannya ini udah oke nggak seperti itu sih. Jadi yang kurasakan memang ya waktu
waktu beda naskah, oke. Ya itu tadi poin bahwa kotamu harus kamu cantumkan dengan detail, kamu harus bangga begini-begini, oke. Jadi itu ada inti itu yang dimasukkan. Ketika udah setor ke editor udah nggak banyak tiktokannya karena udah jadi rangkaian ceritanya, cuman sempat yang alinea terakhir yang sedikit ditukar gitu aja. Udah, jadi nggak terlalu banyak tiktokan lagi. Gitu. Nah kalau dari kakak Triana? Aku kemarin itu yang paling banyak itu data ya. Jadi data-data yang dipangkas. Jadi kan jadi misalnya untuk saya menjelaskan tentang bagaimana yoga bisa membuat tidur lebih nyenyak gitu. Kebetulan saya kan sakit waktu itu, waktu nulis ini. Jadi salah satunya saya menceritakan bagaimana saya bisa tidur, kemudian mengurangi rasa sakit saya dari yoga. Nah, ternyata selain pengalaman saya juga ada beberapa penelitian-penelitian yang mendukung itu. Jadi ini banyak nih data yang tak masukin gitu. Nah, itu yang dipangkas. Oh ini cukup satu aja nggak apa-apa, kan sudah menguatkan, mewakili, sudah mewakili. Nah, jadi ada beberapa data-data yang lainnya juga banyak data-data yang mesti harus dipangkas, sama ada beberapa yang terlalu detail. Saya menjelaskannya terlalu detail. Oh ini tak lakukan begini dulu waktu itu dengan ini, kemudian berkembang jadi bla 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 bla. Nah itu yang dipangkas. Tapi secara garis besar sebetulnya enggak. Cuman itu aja sih, sama bolak-balik. Ini mending kalau biar runut dikasih ide cerita kayak per bab gitu. Ada subjudulnya lah. Karena terlalu banyak data-data yang sebenarnya tidak terlalu penting ya dimasukkan ke dalam buku. Oh iya, siap. Nah, ada satu poin penting dalam menulis itu, yaitu mencoba menuangkan apa yang terbayang di benak kita ya, berdasarkan pengalaman. Namun banyak banget penulis-penulis pemula yang masih kesulitan dalam menghasilkan karya yang bagus. Nah, padahal penulis sebenarnya bisa memanfaatkan theater of mind ya. Ada upaya untuk membayangkan skenario-skenario imajinatif gitu yang menghidupkan tulisan dari dialog-dialog di dalam buku. Nah, gimana nih cara melakukan teknik theater of mind? Mungkin dari semua harus bercerita ya. Ini harus cerita dari kakak Yoni. Saya ada dialog. Ngerpet dulu ya. Sambil pamer nih bukunya. Iya, saya halaman berapa juga lupa. Sebentar. Ini nih. Nah. Ini tulisan saya, kasih dan polusi. Jadi kasihnya itu kasih ibu, kasih keluarga. Kemudian polusinya itu karena waktu saya menulis, jadi saya harus mencari keresahan ya. Memang ada polusi, ada 2 pabrik yang ada di belakang rumah saya. Di samping menimbulkan getaran tanah juga bising. Dan ada 1 pabrik yang terkadang itu mengirim bau yang sedap. Dan sebelah rumah itu ada bengkel dinamo. Jadi lengkap sudah penderitaan. Jadi supaya tidak menderita, jadi harus memunculkan ya sesuatu yang membuat kerasan di rumah. Nah, kemudian ada dialog ya, theater of mind. Ini saya waktu saya ulang tahun pertama kali. Nah itu halaman ini Mbak, 238. Itu saya ulang tahun pertama kali di Surabaya. Dulunya saya tinggal di desa. Kakak Yoni yang mana? Yang itu, yang ada di tengah itu. Ya? Kemudian ini foto keluarga saya. Ini keluarga, ada bapak ibu dan bapak ibu dan 6 keluarga saudara kandung. Kemudian ini ada sebuah cerita. Saya pernah minggat dari rumah. Demi bertemu eyang. Demi bertemu eyang saya, karena saya kecil ikut eyang dan kakung. Kemudian di desa ya, dan eyang saya dari Klaten dengan bahasa yang halus.
Kemudian masuk rumah bahasanya Surabayaan kayak Vivin, kayak Kak Vivin ini Surabayaan ya. Asli Gitu jadi kaget. Kemudian saya di desa, sekolah di desa dan agamanya Islam kan. Saya masuk Surabaya, dimasukkan ke Saint Vincentius, kebetulan satu alma mater nih sama Kak Vivin. Di sana harus belajar agama Katolik. Jadi sesuatu yang sudah lain, tapi harus saya pelajarin. Dan kemudian bahasa, saya biasa bahasa Jawa di sekolah di Surabaya metropolitan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia saya jelek sekali. Jadi saya stresnya luar biasa sehingga di rumah juga saudara-saudara ribut sendiri. Akhirnya saya minggat. Itu umur 11 tahun dan di situ saya membuat dialog dengan kakak saya. Bahwa jangan minggat lagi. Ya udah, saya nggak mau minggat, tapi dirimu kan yang dulu ngajakin aku tinggal di kota, ya harus ini dong, harus tanggung jawab dong, ancam saya gitu. Jadi itu ada dialog ya. Jadi di halaman 243 saya memberikan dialog. Udah kayaknya itu aja. Jadi cukup 2 dialog aja. Nggak usah banyak-banyak, ntar kalau banyak-banyak kayak cerpen. Cerpen aja juga nggak terlalu banyak dialog ya. Begitu. Jadi yang penting cerita yang saya sajikan harus betul-betul hidup. Meskipun itu berupa narasi, tetapi narasinya harus hidup. Harus showing ya. Kalau istilahnya di showing not telling ya. Not telling. Showing itu misalnya Kak Vivin cantik, nggak boleh dibilang cantik, tetapi rambutnya warna ini, matanya ini, deskripsikan ya, lebih tepatnya. Jadi pembaca itu diminta untuk berimajinasi. Jadi yang menulis berimajinasi, mengajak pembaca untuk berimajinasi. Jadinya yuk berimajinasi bersama. Begitu. Asiknya di situ. Imajinasi bersama. Nah, kalau dari Kak Vivin gimana? Waktu nulis tentang rumah itu sebenarnya saya ini kan orang yang dari sekolah sampai sekarang hitungannya itu jarang di rumah karena senang keluyuran. Tapi traveling ya. Tapi bagaimana saya pingin ngungkapin juga bahwa bagaimanapun saya itu pulang ke rumah, bagaimanapun rumah ini adalah tempat saya mengenal kehidupan gitu kan. Jadi saya ceritakan juga gimana saya nakal, gimana saya belajar banyak hal itu dari rumah. Nah, tapi itu juga saya coba ungkapkan bukan saya dulu begini-begini, tapi saya coba ceritakan tentang gambaran rumah saya seperti apa. Mulai dari pelan-pelan gambaran rumah saya itu seperti ini di kampung seperti ini. Kemudian termasuk saya ajak untuk bayangin saya dulu juga punya loteng sampai sekarang sih rumah kecil ini berlantai 1 memiliki loteng. Nah, saya juga ajak untuk halaman 232 ya. Miliki loteng. Nah, di loteng ini juga tempat persembunyianku. Kalau sebenarnya itu juga ungkapan bahwa dulu kalau misalnya aku kesel habis diomelin sama orang tua, sembunyinya di loteng, atau aku pingin curhat, aku pingin nulis buku harian juga di loteng itu. Tapi saya coba untuk menggambarkan satu persatu. Oh ya, rumahnya isinya ini. Oh, Vivin kecil itu seperti ini. Itu yang coba saya bangun di tulisan saya. Termasuk ketika beranjak dewasa, belajar banyak hal, terus akhirnya bertualang kemana-mana. Itu sih. Jadi ya itu mau pingin menceritakan aktivitas Vivin selama di rumah. Tapi nggak yang saya begini, tapi lebih ke ya itu ngajak ada ini loh di rumah sehingga aku belajar begini kayak gitu sih. Iya, bahkan ada juga ini ya gambarnya cerita bahwa Kak Vivin dulu itu dihujani pertanyaan oleh mama ya. Oh ya, kalau yang itu aku pilih di awal sebagai sesuatu yang sebenarnya sebuah konflik. Jadi sebuah cerita itu kan menariknya kalau awal-awal udah ada konfliknya gitu ya. Jadi waktu nulis konflik apa ya? Oh, aku ingat waktu itu sebenarnya di satu sisi itu mama nggak suka kalau aku naik gunung, tapi tiba-tiba ketika JKT aku 1 hari udah balik gitu kan,
Terus ditanyain, loh kok udah pulang gitu kan. Tapi di titik itu juga merupakan titik balik di mana aku merasa kayaknya aku udah mulai diterima nih kalau aku jalan-jalan ke gunung kayak gitu. Jadi memang di awal tuh udah kayak bayangin, oh ya aku pulang malam hari, terus habis itu pingin mandi, pingin apa, ternyata di rumah kosong ya. Aku membangun konflik di awal, komunikasi dengan mama itu, diskusi di awal seperti itu sampai akhirnya flashback lagi ke masa kecilku. Nah, gitu. disitulah letak keresahannya ya. Ya. Nah, kalau dari Kak Triana? Ya, ini cerita saya judulnya Jiwa Selesa. Selesa. Ya artinya, kepasrahan, keikhlasan, menerima segala sesuatunya. Jadi memang tulisan saya ini menggambarkan saya seperti kembali pulang gitu. Jadi dulu saya tidak menyebut rumah saya ini sebagai rumah saya. Jadi rumah saya itu ya rumah kedua orang tua saya gitu. Jadi walaupun saya sudah lama menempati rumah ini, tapi karena pekerjaan saya sering keluar kota dan lain sebagainya, bahkan tinggal di luar pulau juga gitu. Jadi kemudian saya jarang menempati rumah ini. Yang di Blitar itu ya Kak ya? Iya, yang di Blitar itu rumah orang tua. Kalau yang ini di Sidoarjo kan? Ini di Sidoarjo. Nah kemudian jadinya ini proses ketika saya kembali ke rumah, kemudian berkumpul kembali dengan anak-anak, dan tiba-tiba saya sakit, gitu. Sakit yang tidak pernah terbayangkan gitu kan, tiba-tiba tiba-tiba saya ini, kemudian situasinya juga waktu itu sedang pandemi gitu kan. Maaf. Jadi kemudian terus jadi cerita ini, tulisan ini lebih menggambarkan bagaimana saya menerima kondisi itu. Kondisi bahwa saya sakit, kondisi bahwa saya harus balik lagi ke rumah, waktu itu belum melakukan apapun karena waktu itu pas kebetulan habis kontrak kerja juga. Dan kemudian jadi situasi-situasi di mana saya menceritakan keadaan, kondisi dan atas kepasrahan itu sendiri. Jadi kemudian menjadikan rumah itu menjadi tempat bersama. Ternyata di dalam rumah yang selama ini saya tinggalkan, saya abaikan, saya menemukan banyak hal. Saya menguatkan diri, berkumpul lagi dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak, saling menguatkan, dan banyak melakukan hobi-hobi yang membuat saya lupa bahwa saya itu sebetulnya sakit, gitu. Termasuk hobi fotografi, ya, yoga, banyak melakukan hobi baru, masak gitu ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi dari buku Rumah Berdinding Kisah ini saya bisa tahu loh bahwa ada suasana indah ya di rumah penulis masing-masing, di rumah Mbak Vivin di dekat Tugu Pahlawan, rumah Kakak Yoni di Asem Rowo ya Surabaya, dan Kakak Triana di perbatasan Surabaya, Sidoarjo dan Blitar. Nah, apakah wujud rumahnya masih ada nih Kak? Atau memang sudah tidak terselamatkan? Boleh cerita masing-masing Kak? Rumah saya, bukan rumah saya ya, rumah orang tua saya. Rumah orang tua saya masih ada. Oh, masih ada. Memang ya, Kak? ada sedikit renovasi di sana sini. Namun rumah itu masih ada. Masih ada, masih ditinggali juga ya? Masih ditempati. Oke. Ya. Kalau Kakak Yoni berarti sering ke sana juga atau memang tinggal di sana? Memang tinggal di sana. Oh ya, baik-baik. Saya kira pisah begitu. Enggak. Ada rumah baru lagi? Insya Allah pengen banget ya. Amin. Tapi jangan jauh-jauh. Sehingga bisa menciptakan kenangan baru lagi ya Kak ya. Di dalam rumah baru. Betul. Amin. Nah, kalau terima kasih doanya. Amin. Sama-sama Kakak. Nah, kalau Kakak Vivin? Senasib, cuman karena saya anak tunggal jadi ya udah jadi rumah saya, dan sampai sekarang ada, bahkan di buku ini foto ini adalah gambar depan rumah saya, di mana sebenarnya kalau yang bagian depan justru yang tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau yang dalam-dalamnya kan yang dulu nggak keramik, sekarang jadi keramik. Tapi kalau yang bagian luarnya, terutama pagernya itu tetap pager lama. Terus ada batu-batuan yang di sisi kanan ini juga itu dari dulu seperti itu, desainnya dari awal
ada batu-batuan seperti itu. Itu sih tetap dipertahankan. Ini lotengnya juga masih ada. Mesin jahitnya masih ada nggak? Mesin jahitnya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau yang masih waktu bisa dipakai. Kalau kemarin itu kan salah satu setelah ngumpulin tulisan juga PR-nya kan ngumpulin foto. Kalau buat saya nggak sulit karena barangnya masih ada. Jadi ini benar-benar saya foto setelah saya selesai nulis. Waduh, luar biasa. Pagernya juga keren, ya? karena barangnya kebetulan masih ada. Masih ada. Termasuk tasnya. Tapi masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Oh, masih bisa dipakai. Ubinnya bagaimana? Ubinnya udah keramik gitu, makanya udah nggak pernah nyerokin lagi. Nggak harus ngepel lagi ya, karena tergenang air. Oke, nah kalau dari Kak Triana, rumahnya masih ditinggalikah Kak? Masih. Justru sekarang karena pekerjaan saya di Surabaya. Jadi malah setiap harinya tinggal di situ. Oh gitu ya, kadang di Blitar, kadang juga di Surabaya begitu. Oh di Blitar ya, kan sekarang semua anak-anak saya semua sudah kuliah di sini, di Surabaya juga. Iya. Jadi ke Blitar kami hanya sambang ya, sambang orang tua. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu akhir pekan atau waktu Lebaran atau apa-apa gitulah. Jadi itu baru pulang ke Blitar karena sama anak-anak semua udah ngumpul di sini semua. Wow, luar biasa sekali. Nah, saya juga mau tanya nih kan kakak-kakak semua ini punya hobi yang berbeda-beda ya. Ada yang hobi fotografi, memasak, traveling ya kan. Nah, lantas ketika kita kakak-kakak semua ini disuruh untuk menulis ya, yang bukan genrenya mungkin ya, itu gimana caranya? Bagaimana cara memunculkan cerita baru gitu yang keluar dari zona nyaman masing-masing? Nah, bisa cerita mungkin dari Kakak Triana. Ujiannya dari sini dulu. Iya. Wah, ini pertanyaan berat. Pertanyaan ujian ini. Iya. Gimana nih Kak? Saya pernah mencoba menulis cerita anak. Cerita anak. Nah, itu bukan bidang saya banget, tapi saya ingin sekali. Jadi saya bahkan sempat ikut pelatihannya kalau nggak keliru sama Kak Yoni ya. Iya, sama Kak Yoni. Jadi waktu itu karena pekerjaan saya lebih banyak di literasi juga, tapi untuk anak-anak SD. Dan kemudian ada beberapa buku-buku yang ketika ditemukan itu, oh ini ada banyak unsur kekerasannya, kemudian juga masih bias gender gitu-gitu. Nah, ini pingin punya tulisan yang ini cerita anak gitu dan makanya saya kemudian ikut pelatihan itu dan mencoba untuk menulis, tapi sampai sekarang masih belum terwujud. Masih belum ada. Jadi sudah mencoba, tapi bagaimana membahasakan anak-anak, bahasa anak-anak ke dalam tulisan itu yang susah gitu. Susah sekali ya. Jadi waktu kalau misalnya kita menulis perasaan kita sendiri itu kan ya susah karena pemilihan diksi bla bla blanya, tapi akan lebih mudah karena itu kita alami. Tapi bagaimana menceritakan atau mendialogkan dialog anak-anak itu yang menurut saya sangat sulit karena itu kan kejadiannya sudah lampau ya. Udah lampau dan kemudian anak-anak saya kebetulan udah dewasa semua. Jadi saya tidak berinteraksi secara langsung dengan anak-anak ketika misalnya walaupun pekerjaan saya dengan banyak anak SD, tapi saya tidak berinteraksi dengan muridnya, saya dengan gurunya gitu. Jadi praktis apa yang menjadi kalau anak itu gimana ya ininya itu susah saya dan harus perlu riset, itu yang belum bisa saya lakukan. Ya. Nah, kalau dari Kak Vivin sendiri gimana nih? Kan Kak Vivin ini kan hobi mendaki gunung ya. Kalau dari yang saya baca. Mendaki gunung juga diving. Saya mencintai ketinggian dan kedalaman. Ya, kalau saya emang awalnya kan lebih sering nulis perjalanan, traveling gitu ya. Terus berarti genre saya sebenarnya untuk tulisan esai udah lumayan lumayan biasa gitu. Lebih sulit justru ketika saya disuruh nulis fiksi cerpen, itu PR banget itu, mikirnya lebih berkali-kali lipat susahnya. Nah, kalau yang project Rumah Berdinding Kisah ini kan lebih ke pengalaman. Buat saya ini mirip kayak nyeritain perjalanan aja gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang
susah-susah gimana, tinggal poin-poin mana yang ingin kita sampaikan, poin-poin mana yang sekiranya bisa menjadikan pelajaran juga untuk orang lain, kayak gitu sih. Gitu. Jadi karena emang genrenya ya esai ya, jadi ya enggak PR yang susah, bukan PR yang berat lah ya, meskipun butuh niat untuk melakukannya. Wow, luar gitu. biasa sekali. Gitu nah, kalau Kak Yoni yang hobinya menari Jawa, betul ya Kak Yoni? Iya, saya nari mulai dari umur 5 sampai umur 25. Wah. Tapi dia juga naik gunung. Hobi juga naik gunung. Hobi dan kerjaan kalau naik gunung. Kalau naik gunung hobi dan kerjaan saya. Sekali. Oh, hobi dan kerjaan naik gunung. Karena saya kan tour guide. Tamunya naik gunung meskipun gunungnya pendek, ke Bromo dan ke Ijen. Tapi saya juga pernah 10 tahun ngurusin tamu asing untuk ke Semeru. 10 tahun. Jadi saya punya guide lokal, saya punya chef, saya punya porter. Wow, luar biasa, keren sekali Kak Yoni. Nah, jadi gimana itu Kak Yoni untuk menulis hal yang bukan genre, itu bagaimana caranya? Sama dengan dua kakak ini. Sama, kurang lebih sama. Kalau untuk traveling itu karena sesuatu yang kita alami sendiri. Sudah dialami. Nah, namun cerpen itu sesuatu yang wah ampun susahnya, fiksi banget kan, disuruh berkhayal itu kan susah banget ternyata ya. Nah kemudian saya mulai belajar ngeblog. Ya, kalau Kak Vivin sudah punya blog tapi nggak diurusin, saya sudah punya blog tapi tidak pernah diisi, sama aja. Jadi saya juga berusaha untuk menulis blog. Nah ini karena ada teori ya, teorinya tuh bagaimana supaya blog itu bisa menjadi halaman 1. Padahal saya maunya tuh saya curhat, tapi katanya siapa yang baca. Jadi harus mengikuti teori. Dengan teori saya malah mampet. Jadi mampet, jadi bingung. Aduh, gaya saya seperti ini, namun saya harus seperti ini. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Nah, kemudian ada teman-teman juga menyarankan untuk ke mana? Apa.com online, media online. Jadi setiap hari tulis. Nah, di situ akan mendapatkan fee ya dari sana ya, ada fee di sana. Teman saya yang memberikan support itu, dia nulisnya tentang teori tentang bagaimana anak itu menjadi ini, menjadi bahagia. Nah saya nggak bisa ya disuruh teori-teori seperti itu, karena saya bukan ahlinya begitu. Sedangkan untuk traveling aja nggak pernah meneriakan diri ya, tidak pernah memberi teori, hanya menceritakan ini ada tempat yang oke, dan sebaiknya Anda datang untuk membuktikan bahwa tempat ini oke. Jadi kami berdua, saya dan Kak Vivin, ngomporin orang untuk datang. Tetapi kalau untuk berteori ria masih sulit dan susah. Susah dan sulit jadinya sulat. Jadi begitulah. Jadi begitu ya, kayak oke. Nah, kalau misalnya nih ya, kita membayangkan ada mesin waktu nih, dari kakak-kakak semua, apa peristiwa yang ingin diulang kembali jika ada kesempatan? Kalau dari Kak Yoni, dalam hal nulis atau dalam hal ini kan aku udah mendengarkan membaca dari kisah ini cerita dari masing-masing penulis, terutama Kakak Vivin, Kakak Yoni dan Kakak Triana. Jadi apa nih yang ingin diulang kembali jika ada mesin waktu? Aku ingin rumahku yang belakang rumah dulu kan tambak. Kan banyak ikan bandeng. Di daerah mana itu, Kak? Asem Rowo. Jadi dikelilingi tambak dulu. Jadi ada bandeng, ada mujair. Itu luas banget. Itu sampai Tandes, sampai mungkin sampai Gresik ya. Itu kan masih banyak bandeng-bandeng itu. Ada juga yang membuat garam. Nah itu setiap sore kami tuh jalan-jalan di situ. Kalau nggak ada orangnya kami nyolong. Kakak saya nakal banget. Jadi dia sama temennya kalau
agak set gitu kan, bandengnya mencolot-mencolot. Udah diambilin aja, ditaruh di mana tuh? Di mana tuh bajunya? Di kaos. Kaosnya kan ikannya lari-lari gini. Jadi bagi dia lucu. Nanti kalau mau ketangkep gitu. Terus aku bilang, lah itu kan mencuri. Siapa yang mencuri? Orang aku bermain. Nah, terus kakak perempuan saya yang nomor 1 itu suka main perahu. Itu ada perahu di situ, polong ditembel sama lempung, udah dayung di sana. Nah ini saya dan kakak saya nomor 2 yang mencuri ikan dimasukkan ke sini tuh, itu sering bermimpi. Sering bermimpi di belakang rumah itu. Jadi ada tembok kan dulu, ada tembok itu ada pagar, pintunya bisa keluar dari situ. Kami suka jalan-jalannya lewat di situ. Jadi habis mencuri, jadi ada pintu langsung tambak. Jadi begitu habis mencuri langsung masuk lagi, masuk lagi ke rumah kan. Nah itu ternyata terbawa mimpi sampai sekarang. Jadi aku sering mimpi rumahku, aku membuka pintu belakang rumahku, di situ tuh pantai. Dan tambaknya jadi pantai. Dan itu ada yah. Bayangkan ada yah banyak di sana. Indah kan? Nah, ternyata kakakku nomor 2 sama seperti itu. Wow. Saya ngomong sekali lagi, mungkin karena kita sering nyuri bandeng dulu ya. Dia bilang, siapa yang mencuri, orang saya cuma main-main kok di sana. Itu yang saya ingin lakukan. Ingin mengulang kembali. Karena pabrik di belakang rumah itu ternyata getarannya, kemudian suara bising itu merusak rumah-rumah yang ada di sana, dan sudah kami laporkan sampai ke Pemkot sejak sudah 30 tahun mungkin tidak ada reaksi. Ya retak-retak di sepanjang jalan di rumah saya itu ya banyak. Begitu. Jadi itu yang diinginkan oleh Kak Yoni. Nah, kalau dari Kakak Vivin, apa yang ingin diulang kembali, Kak? Sesuatu yang ingin diulang adalah yang sekarang sudah tidak ada. Nah, sekarang yang tidak ada itu yang tak tulis di situ adalah Wijaya Shopping Center. Sekarang jadi BJ Junction. Dulu itu mall keren di zaman itu, di era 80-an ya. Mall keren buat tempat bermainnya anak-anak. Dan jadi, juga nonton film. Aku belum, waktu itu kan aku masih kecil, belum nonton film. Aku masih yang mainan yang apa namanya, mainan di bawah itu kan. Nah, itu apa, sebuah kemewahan lah dulu kalau misalnya diajak ke sana itu. Jadi kalau sekarang kan udah berubah emang, jadi mall banyak toko-toko gitu. Dulu isinya cuman mainan, terus apa lagi Kak ya? Mungkin inget. Karena kita sebenarnya tetanggaan sih. Enggak jauh. Karena waktu itu kan aku sudah, dan dia lebih gede kayaknya. Kayaknya waktu itu aku sudah SMA, karena sering di nonton film itu, temanku ditaksir sama yang jaga. Terus diajak ke ini, Wijaya Shopping Center. Yang jaga itu film itu, akhirnya sering dikasih tiket. Akhirnya aku sering nonton di sana. Nah, di situ juga ada toko kosmetik. Aku beli maskara di sana. Berarti kan aku udah mahasiswa ya waktu itu ya. Nah, terus aku dikasih tahu caranya, kalau pakai maskara ditutup, habis itu tutup, jangan dibiarin ntar kering. Gitu. Waktu itu kakak umur berapa? Di Wijaya, masih kisaran sekolah SD itu sih waktu itu. Kisaran SD. Jadi bayangin Kak Yoni ini udah naik gunung ketika saya masih pakai celana pendek, kaos kutang. Saya naik gunung tahun 78. Makanya nanya sekalian itu Wijaya mungkin juga jadi kenangannya Kak Yoni. Karena ya itu, kalau dulu kan anak kampung ya, maksudnya rumah saya di kampung, paling mainannya ya sama tetangga-tetangga gitu kan. Tapi bonus tersendiri ketika ayo ke sana gitu, atau cari baju atau mainan di sana, itu kayak happy banget gitu dulu. Dan itu bisa jalan kaki dari rumah. Kan lokasinya dekat Wah, gitu seru berarti. Jadi ya itu mungkin kalau diulang mungkin beda ya suasananya, tapi pingin tahu aja sih kayak gimana gitu kalau merasakan diulang. Sayang kita nggak punya foto ya. Saya nggak punya foto. Zaman itu kan belum terlalu masih yang kamera film. Roll film pun itu aku mulai pegang baru SMP kayaknya 90-an. Dulu awalnya yang kayak sekarang yang potret langsung jadi itu enggak nyaman ibunya. Dan itu rasanya Wijaya itu sekian setelah terbakar, kemudian sekian tahun mangkrak, akhirnya dibangun lagi menjadi BJ Junction.
Ya meskipun ada mall-mall lama ya, tapi karena itu salah satu mall yang terdekat dan yang pernah main di sana, jadi kalau ditanya pingin balik kemana, ke situ. Ke situ. Iya. Ada pengalaman yang indah terekam ya di dalam benaknya Kak Vivin. Oke. Nah kalau dari Kakak Triana Damayanti. Iya. Sebetulnya kalau di tulisanku ini kan lebih bagaimana tulisan saya ini menceritakan saya menerima kondisi saya gitu kan, dengan melakukan banyak hal gitu. Nah, kalau misalnya diminta apa ya yang kira-kira ingin diulang, mungkin fotografi ya, tapi sama anak-anak. Jadi kalau yang dulu saya sering berburu objek foto itu malam, dini hari gitu, yang momennya itu yang gelap-gelap, apa namanya. Jadi kan kalau misalnya pagi di pasar itu kan banyak orang gitu kan, terus kemudian matahari masih belum terbit gitu. Nah, waktu itu sih teman yang mengajak saya itu kebetulan dia lebih suka ke ekspresi orang yang diinikan. Jadi bagaimana ekspresi penjual-penjual, kayak human interest ya. Ya, kalau saya kan bukan, saya bagaimana kondisi jalannya seperti itu, street fotografi. Jadi tapi waktu itu kan saya sama teman saya, karena anak-anak masih kecil waktu itu. Jadi kalau boleh mengulang pada masa-masa itu, berburu objek foto dengan momen yang ini golden hour dan lain sebagainya, tapi dengan anak-anak. Sama anak-anak. Luar biasa. Mencetak kenangan ya. Iya, manis sekali kenangan-kenangan yang pernah tercipta ya. Selama di rumah jadi pengen kembali ke rumah nih. Andai bisa memutar waktu. Iya, andai kita bisa memutar waktu. Ya, oke. Nah, terakhir nih, apa kira-kira tips dari semua kakak-kakak ini tentang bagaimana cara menulis karya yang baik gitu? Dari Kakak Yoni. Menulis karya yang baik, satu, niat. tanpa niat tidak akan terlaksana. Iya. Kemudian yang kedua, nulislah dengan gembira, dan jangan lupa untuk survei, karena data itu sangat penting. Apakah itu cerpen, fiksi ternyata perlu survei ya. Apakah itu traveling, apakah itu teori, semuanya perlu survei dan itu harus dilakukan. Niat itu yang penting. Yang penting utamanya kuncinya ingat. Kuncinya niat. Tanpa niat nggak bisa. Akan jadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Buku tidak akan tercipta ya. Iya, kami pun juga tidak pernah menyangka ya bisa mempunyai buku ini, sama sekali nggak pernah menyangka. Alhamdulillah bisa mempunyainya. Iya. Kalau Kak Vivin, bagaimana Kak cara menulis karya yang baik? Menulis yang baik adalah menulislah dengan jujur. Karena kan jujur. Saya ini ya genrenya lebih banyak esai, lebih banyak kayak pengalaman-pengalaman, jadi menulislah yang jujur. Cuman ya nanti kan dikemas gitu dengan kata-kata yang menarik, pilihan-pilihan diksi yang menarik gitu. Makanya kalau pengen belajar banyak juga bisa bergabung bersama Perempuan Penulis Padma, kan promosi sekalian. Ya. Okay. Menulislah dengan jujur. Nah, kalau Kak Triana apa nih Kak tipsnya? Banyak-banyaklah membaca. Banyak-banyaklah membaca. Karena dengan banyak membaca, otomatis kosakata, diksi dan lain sebagainya itu lebih banyak kita miliki, dan kemudian ide-ide juga banyak hal bisa muncul itu dari banyak membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca. Setelah membaca, menuliskannya. Kalau nggak gitu lupa. Ya tadi modal niat tadi ya. Kalau nggak gitu. Karena saya punya teman, dia suka nulis, dia kepingin ikut komunitas, tetapi komunitasnya yang nggak bayar. Karena bagi dia adalah, saya tidak tahu alasannya kenapa, dan bagi dia saya banyak membaca kan sudah cukup. Saya diam saja sih, sementara saya belum memberikan
candu-candu kepadanya untuk bergabung ke Perlima karena di Perlima itu memang harus membaca. Tanpa membaca kita nggak ngerti tulisan orang lain, nggak dapat ilmu. Setelah membaca, tuliskan setelah niat ya. Nah, setelah itu ada bedah naskah karena bedah naskah itu tidak hanya memberikan saran kepada penulis untuk menulis dengan lebih baik, tetapi juga belajar. Otomatis belajar karena pada saat bedah naskah, membaca naskah itu harus nyantol apa ya yang diomongkan itu apa ya. Jangan ngeblank. Kadang kan jam 8 malam ya. Jam 8 sampai jamnya capek ya. Waktunya ngantuk. Jam tidur sebenarnya jam tidur. ya, jam 8 jamnya otak istirahat lah ya. Jadi itu harus betul-betul teliti tulisannya itu apa, kekurangannya apa. Jadi belajar memahami tulisan, kemudian memberikan ide, memberikan saran. Jadi tadi tuh bisa dirangkai dari saya membaca, kemudian niat membaca niat dan tulis dengan jujur kan. Dan emang ngerasain bedanya. Kalau misalnya temennya Kak Yoni sempat ngomong, saya kan udah banyak membaca, tapi saya beneran ngerasain bedanya zaman dulu ketika saya hobi membaca, semua saya lahap, saya baca, tapi dengan era sekarang gitu ya, ketika gabung dengan komunitas penulis, apa-apa dikritisi ya, bukan dikritik ya, dikritisi gitu kan. Ketika membaca itu berbeda. Ada hal yang bisa saya tangkap. Ini kok gini ya. Ini keren nih kata-katanya. Jadi selalu ketika membaca itu menjadi ada muatan baru yang bisa mengisi energi kita, mengisi kamus di otak kita. Itu tadi pentingnya membaca dan bedanya ketika kita berkomunitas, artinya berkomunitas ataupun berdiskusi dengan orang ya. Jadinya ada sisi-sisi di mana ya kalau dulu baca ya sekedar baca aja gitu. Padahal udah baca bolak-balik ya cuman aku seru aku baca itu seru ceritanya, tapi nggak ada muatan yang bisa kita tampung. Sementara kondisi sekarang kita ngelihatnya beda gitu. Bisa mengambil intisari yang menarik, bisa mengkritisi mana-mana yang mungkin agak janggal atau apa, sehingga juga jadi inputan juga ketika kita menulis. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, tadi kan ada komunitas yang berbayar, ada komunitas yang tidak berbayar. Nah, ini kan ada alasan tersendiri ya. Gitu. Nah kalau komunitas Perlima ini adalah komunitas yang berbayar atau tidak berbayar? Mungkin bisa menjelaskan. Jadi Tribuners sehingga Tribuners bisa karena memang itu tadi ada dalam 1 tahun itu meskipun berbayar kita memberikan pelatihan gratis minimal 4 kali. 1 tahun 4 kali. Sebenarnya kalau untuk orang umum misalnya aku belum anggota nih, aku mau ikutan misalnya pelatihan apa, karena dia bukan anggota dia akan bayar juga. Kalau dikumpulin sebenarnya ya lebih mahal ketimbang join jadi anggota gitu, karena memang istilahnya satu paket gitulah ya. 1 tahun itu udah kamu bayar sekian udah langsung dapat pelatihan per tahun. Jadi perpanjangannya per tahun. Saya kira karena memang per bulan. Alasannya apa itu, Kak? Karena ya kita cukup per tahun aja, kemudian pelatihannya juga kita rangkumkan dalam setahun 4 kali itu. Jadi ya maksudnya bisa ini kan fleksibel lah. 4 kali itu di bulan apa seperti itu. Wah, seru sekali ya. Gitu. Jadi ya tapi bonusnya banyak. Berbayar tapi bonus sebenarnya banyak. Gitu. Iya, pengalamannya pun. Soalnya ada bedah naskah. Ada bedah naskah itu gratis. Istilahnya enggak terhitung sebagai pelatihan. Bedah naskah itu pelatihan itu yang benar-benar kita ngundang pembicara yang berbayar sebenarnya untuk umum, tapi kita gratiskan untuk anggota. Itu. Tribuners boleh ikut berarti boleh ya. Dong. Siapapun Tribuners yang mau ikut gabung di Perlima silahkan. Cek IG-nya IG-nya. Apa nama IG-nya Kak? Perlima.official. Wow, luar biasa. Nah, berarti Tribuners harus tahu nih, tadi cara menulis karya yang baik adalah dengan membaca buku yang banyak ya, Kak. Lalu kemudian niat, dan yang ketiga adalah menulis dengan jujur dan apa adanya, bukan ada apanya ya. Waduh, seru sekali loh ngobrol sama kakak-kakak ini. Saya juga sepertinya tertarik untuk ini mulai kena kompor ya. Juga ya. Iya, karena juga selain yang 3 itu tadi, kita juga harus kalau bisa sih ya untuk ikut komunitas Perlima nih ya Kak ya. Karena untuk menambah ini juga pengalaman ya kan, juga menambah kemampuan kita ya dalam menulis ya Kak ya. Wah, luar biasa motivasi sekali. Dan terpecuti itu tadi. Dan terpecuti. 1 tahun sekali juga targetnya bikin 1 buku. Wow.
Jadi itu ya, Kak. jadi ini kalau- setahun sudah 2 buku loh. Heeh. Dan ini dua buku. sebentar lagi Desember ketiga yang akan terbit puisi. buku Ah, baru buku lagi. puisi. Apa itu? Puisi. Jenis puisi, Ah. bukan antologi lagi ya. Antologi. Antologi, Jadi antologi semuanya puisi. puisi. Oh. Antologi kan Puisi. kumpulan beberapa tulisan dari teman-teman Oh, antologi anggota. puisi, Heeh. baik. Yang ini antologi puisi nanti akan Dan datang. puisi tadi setelah ada pelatihan pelatihan gratis selama untuk 2 anggota. hari. Pelatihan gratis untuk anggota. Selama 2 hari. Iya. 3 hari me- dong. 3 hari ya. Sampai lupa. 3 hari dan yang memberikan pelatihan itu yang orang yang wow banget. Iya. Terus pokoknya keren cek IG-nya sekali. Per5 lah ya kalau pingin ngepoin Per5 terus kegiatannya apa aja sih maksudnya. Mas mungkin masih mikir-mikir worth it enggak ya aku bayar terus dapat pelatihan apa. Nah, itu mungkin bisa lihat kemarin-kemarin kita bikin pelatihan apa aja menarik enggak sih. Nah, itu yang nanti bisa buat pertimbangan lah. Tapi ada kesempatan juga untuk menulis sendiri ya? Kalau di Bisa, Patmedia bisa. bisa ya? Bisa, Oh, bisa. jadi sangat bisa. Sangat bisa berarti nggak karena hanya antologi ya di sini ya? Antologi kan sangat sebenarnya supaya membantu kita nggak nulis maraton. Masing-masing Iya. orang cukup nulis 10.000 JWS, dikumpulin bareng udah jadi satu buku. Kalau satu buku kan emang kayak PR panjang banget, Iya. tapi sangat bisa. Maksudnya kalau ada teman yang pengen nulis pasti dibantu untuk ini. Mungkin sulitnya hanya mengkoordinasikan ya. Iya. Kalau Ramian sulitnya mengkoordinasikan. Karena karena nanti kan percetakan bla blanya kan akhirnya ditanggung sendiri. iya. Jadi ada beberapa yang sudah bikin buku solo ya, yang dibantu. Oh, ada. Dan juga ada member yang sukanya ikut apa tuh challenge di grup lain ya, Lain, nggak di masalah komunitas kita, lain iya. nggak masalah. Nanti dari situ jangan sampai seperti saya ikut gitu, jangan sampai saya bikin malu Per5. Jadi ilmu yang saya dapatkan di Per5 saya tumpahkan di sana, dan alhamdulillah 2 kali saya mengikuti antologi di 2 tempat dan saya mendapatkan juara dua-duanya juara ketiga, sementara masih 3 Luar biasa. ya, insya Allah nanti Hasil ilmunya dari belajar bareng di Per5 ya. Jadi semoga nantinya menjadi lebih baik lagi gitu. Aduh, udah. Wah, keren Dan itu sekali. teman-teman yang lain juga banyak yang ikut lomba ya. macam-macam. Jadi maksudnya dari masing-masing anggota itu pun punya kesukaan sendiri-sendiri kan, dan ya akhirnya saling ngomporin gitu kan. Ini ada kegiatan ini loh, siapa mau ikutan gitu. Ntar ada yang ikutan, ada yang lolos sendiri kayak misalnya Kak Yoni ataupun Kak Triana, nanti kita ikutan bangga kan. Oh iya ada teman kita yang bisa ya di situ. Jadi akhirnya saling ngomporin, saling support, saling saling menyemangati support. juga gitu. Ya gitu, aduh luar biasa. Tapi udah nggak kerasa 1,5 jam loh kita ngobrol. Waduh, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini selama 1,5 jam ya bermanfaat untuk Bisa Tribuners. Amin. Terima kasih untuk Kak Yoni, Kak Vivin, dan Kak Triana. Semoga sukses selalu ya dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa ke depannya. Amin. 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 Terima kasih doanya. Siap, sama-sama Kak Yoni. Dan Tribuners, ingatlah sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat kita untuk kembali pulang. Saya Alma Gloria undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.